Di media itu banyak mengekspos berita-berita kekerasan. Nah, ini ternyata seringkali diikuti dengan naiknya juga prevalensi atau kecenderungan munculnya kasus-kasus kekerasan. Nah, sedarurat apa kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk perundungan memang kita ada kecenderungan mengalami peningkatan ya perundungan itu, atau mungkin orang juga mengenalnya dengan istilah bullying begitu ya. Nah, perundungan ini ada kecenderungan peningkatan dalam hal kuantitas. Yang pertama yaitu dari jumlahnya secara kasus yang dilaporkan ya. Lalu yang kedua juga yang cukup memprihatinkan adalah jika dilihat dari usia dari pelaku tindak perundungan tersebut gitu. Jadi kelihatan bahwa ada penurunan atau pergeseran usia gitu ya. Pelakunya ini semakin lama juga semakin muda atau semakin kecil begitu. Contohnya pada usia-usia sekolah dasar ini juga cukup banyak dilaporkan kasus-kasus perundungan. Nah, ini juga saya pikir menjadi poin yang sangat memprihatinkan. Yang bisa dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh siswa itu apa saja sih? Ya, jadi untuk bentuk perundungan itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama itu mungkin secara verbal ya, dengan bentuk perkataan, misalnya kata-kata yang menyakiti, memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak disukai oleh orang ya, atau juga mengintimidasi ya, mengancam dan sebagainya. Lalu juga tindak kekerasan secara fisik ya, jadi misalnya mendorong, memukul, menendang ya, atau bahkan ya ada banyak sekali kasus, contoh kasus yang sempat terekspos di media juga tindakan-tindakan kekerasan yang cukup parah ya yang dilakukan. Bahkan ada yang sampai dampaknya itu fatal ya, misalnya korban sampai meninggal dunia karena luka-luka yang diderita. Lalu juga ada cyberbullying ya, atau perundungan yang melalui sosial media. Misalnya ajakan untuk mengucilkan satu teman gitu ya. Nah, bentuk pengasingan itu juga merupakan satu bentuk perundungan. Jadi misalnya ngajak nggak usah berteman yuk sama dia gitu ya, atau dia seperti ini, menyebarkan berita-berita tidak baik sehingga teman-teman di sekitarnya itu tidak mau berteman dengan satu anak. Itu juga suatu bentuk perundungan. Jadi sebenarnya bentuknya sangat banyak sekali. Kenapa hal tersebut bisa terlintas untuk dilakukan oleh anak-anak? Ya. Jadi kenapa sih kita kadang-kadang bertanya-tanya gitu ya, atau melihat nih usia SD tapi sudah bisa terfikirkan ya, atau terlintas pikiran untuk menyakiti temannya ya, ini ada apa? Jadi pengaruhnya itu, faktor pengaruhnya juga sangat banyak ya, termasuk misalnya media ya. Menurut penelitian memang ketika media itu banyak mengekspos ya suatu kasus atau suatu perilaku menyimpang, ini justru dampak buruknya adalah ada kecenderungan peningkatan justru perilaku itu gitu. Jadi kalau misalnya di media itu banyak mengekspos berita-berita kekerasan, nah ini ternyata seringkali diikuti dengan naiknya juga prevalensi atau kecenderungan munculnya kasus-kasus kekerasan. Jadi media ini sejak dulu ya, sejak munculnya media massa itu juga selalu menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu. Lalu yang berikutnya juga ada pengaruh dari teman sebaya. Jadi misalnya melakukan tindak perundungan itu karena diajak oleh temannya yang lain ya, dia takut kalau saya nggak ikut saya juga menjadi korban bullying gitu, kalau saya nggak ikut saya juga dikucilkan dan sebagainya. Jadi pressure atau tekanan dari teman sebaya ini juga pengaruhnya sangat besar. Nah, menurut ilmu psikologi juga ada istilahnya konformitas ya. Nah, konformitas ini satu bentuk perilaku yang biasanya paling tinggi terjadi pada masa remaja. Jadi kenapa remaja itu cenderung untuk lebih percaya pada teman-teman sebayanya di usia-usia itu ya. Mereka lebih cenderung untuk mengikuti teman-teman sebayanya dibandingkan misalnya mendengarkan orang tua atau misalnya mengikuti perintah guru gitu, karena ada kebutuhan afiliasi yang sangat tinggi pada usia remaja. Sangat penting bagi mereka tuh untuk diterima oleh kelompok. Nah, ketidaktegasan hukum, apakah
menjadi salah satu faktor perundungan di Indonesia ini semakin meningkat? Iya, ya, jadi ini menarik ya kalau tentang bullying atau perundungan. Jadi kita kalau dalam membahas kasus-kasus bullying itu seringkali tidak bisa hanya menyoroti antara pelaku dengan korban ya, sehingga dalam psikologi intervensi untuk bullying pun itu bukan hanya melibatkan pelaku dan korban saja, tetapi cenderung untuk merekomendasikan intervensi yang sistematis gitu. Jadi semua sistem itu harus diintervensi. Jadi bullying itu bisa terjadi ketika sistem itu gagal menjalankan fungsinya. Nah, terkait dengan hukum memang pada anak-anak di bawah umur itu tidak berlaku hukum orang dewasa gitu. Jadi ada berlaku hukum artinya hukum anak ya, mereka lebih diarahkan untuk misalnya intervensi perilaku gitu ya, untuk rehabilitasi dan sebagainya. Tapi saya pikir lebih penting bagi kita untuk bagaimana sih menumbuhkan sistem atau lingkungan itu yang positif gitu. Saya pikir lebih penting kita fokus pada lingkungan atau bagaimana kita menumbuhkan sistem yang positif, itu akan lebih efektif untuk menekan perundungan tadi. Nah, apa sih Bu dari sisi psikologi yang membuat siswa itu berani melakukan hal tersebut? Iya, nah kalau kita bicara tentang perilaku menyimpang ya, termasuk juga perilaku melakukan kekerasan, ini memang kita perlu melihatnya secara lebih mendalam ya. Jadi perilaku individu itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, terutama ya faktor lingkungan itu besar sekali. Dan biasanya pada kasus-kasus anak atau remaja bawah umur yang melakukan tindak kekerasan, biasanya mereka juga merupakan korban ya, atau mereka itu pernah mengalami kekerasan dalam suatu cara atau suatu lingkungan, sehingga itu juga menjadi perilaku yang mereka tiru gitu. Jadi asalnya karena mereka sebagai korban ya, lalu mereka melampiaskan gitu ya, mengulangi perilaku itu pada orang lain. Jadi ini banyak kasus di mana pelaku, termasuk juga pelaku bullying, ketika dilihat riwayatnya gitu, riwayat perkembangannya, ternyata mereka juga seringkali menjadi korban kekerasan ya, entah itu di setting keluarga mungkin ya, atau di sekitar lingkungan rumahnya, atau mungkin di sekolah dan sebagainya. Jadi anak-anak itu meniru bagaimana orang dewasa itu menyelesaikan konflik. Nah, kalau mereka melihat misalnya orang tuanya ada masalah tuh bertengkar, orang tuanya ada masalah itu ya tadi ya, kekerasan, agresi. Nah, mereka belajar mencontoh ya, mereka memodel, oh ini adalah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Nah, sehingga ketika mereka punya masalah, yang mereka tahu ya caranya adalah dengan kekerasan. Jadi memang kalau seperti itu memang kita perlu melihat lebih kompleks lagi ya, lebih komprehensif seperti apa situasi dari individu, karena banyak sekali yang mempengaruhi perilaku individu untuk melakukan kekerasan. Apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh instansi pendidikan, masyarakat untuk mengurangi perundungan ini? Sebenarnya pelaku pasif dari bullying itu lebih banyak. Jadi yang melakukan tadi secara aktif itu mungkin hanya sekelompok kecil ya, tetapi seolah-olah mereka ini jadi berkuasa karena yang mayoritas ini diam, tidak melakukan apa-apa. Nah, yang diam ini tidak melakukan apa-apa itu ada beberapa kemungkinan kan. Yang pertama, mereka itu tidak tahu bahwa diamnya itu juga suatu bentuk perundungan ya, dan itu memperkuat perilaku perundungan yang sudah ada. Yang kedua, mereka mungkin takut akan menjadi korban perundungan kalau misalnya melakukan sesuatu. Jadi sistem itu memang perlu saling mendukung ya. Kalau kita ngomong sekolah ya memang harus ada support system yang baik juga ya. Jadi guru juga harus peka begitu ya, misalnya harus memperhatikan siswanya ketika ada terjadi perubahan sikap misalnya ya. Nah, banyak kasus di mana terjadinya kasus perundungan itu sebenarnya ketika gurunya ditanya, iya sih dia selama berapa bulan terakhir itu terlihat murung, terlihat apa gitu, tapi nggak pernah ditanya gitu ya secara pribadi, anak ini apa sih yang terjadi gitu ya, atau teman-temannya ditanya itu nggak pernah gitu ya. Tapi sebenarnya perilaku ini atau perubahan sikap ini bisa diobservasi dan itu diketahui oleh guru gitu. Nah, ketika sistem itu baik, maka kemungkinan untuk atau kesempatan untuk perundungan itu terjadi juga akan semakin kecil.